Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Divandra Arkadharma dengan NIM 245 150 307 11 Di sini kami mengerjakan proyek akhir dengan judul Sistem Sewa Lapangan Arenaku bersama teman-teman saya yaitu Bagas Muhammad Rafizan, Raffi Asyal Hanafi, dan Ray Fabio Agnesha. Di mana kita membuat PT Geraksat ini sebagai penyedia jasa persewaan. Jadi, perusahaan kami fokus pada pengelolaan fasilitas olahraga. Saat ini kita menghadapi tantangan besar dalam transisi dari manajemen tradisional ke digital. Sistem Arenaku dirancang sebagai tulang punggung operasional baru untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Lalu slide selanjutnya masuk ke analisis masalah operasional, di mana yang pertama ada pemesanan ganda. Itu biasanya karena bentrokan jadwal karena sistem manual atau via WhatsApp atau chat. Lalu yang kedua ada data tidak real time, di mana pelanggan kesulitan cek ketersediaan. Lalu ada data tidak real time lagi, itu eh, sama ya, pelanggan kesulitan cek ketersediaan, di mana potensi kerugian pendapatan bisa mencapai 35%. Lalu solusi dari kita atau solusi dari Digital Arenaku, yang pertama ada reservasi daring. Itu proses pemesanan mandiri melalui aplikasi tanpa harus datang ke lokasi. Lalu ada real-time monitoring, di mana update ketersediaan lapangan seketika setelah pembayaran dikonfirmasi. Lalu ada dashboard admin dengan rekapitulasi data keuangan dan operasional secara otomatis dan akurat. Saatnya ada work breakdown structure, di mana struktur proyek pengerjaan Arenaku dibagi menjadi 3 pilar utama, yaitu ada data, layanan, dan laporan. Di mana data itu ada pengelolaan pelanggan, lapangan, dan jadwal. Lalu di layanan itu ada manajemen order dan operasional pemesanan. Dan yang terakhir ada laporan, di mana itu ada keuangan dan riwayat transaksi. Di sinilah work breakdown structure kita. Yang di paling atas adalah Arenaku, lalu terbagi menjadi 3, ada data, layanan, dan laporan. Dan di data ini ada data pelanggan, data lapangan, jadwal lapangan. Lalu di layanan ini ada manajemen dan operasi, itu masuk ke order manajemen, pemesanan lapangan. Jika order manajemen itu ada registrasi lapangan, registrasi pelanggan. Lalu jika pemesanan lapangan itu ada filter lapangan dan check out. Yang operasi ada rincian pemesanan, penggunaan lapangan, dan di bawah rincian pemesanannya ada detail pemesanan, kode generate. Di bawah penggunaan lapangan ada aktivasi lapangan dan feedback dari pelanggan kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Asyal Hanafi dengan NIM 24515030711111056. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan kawan saya, yaitu Work Breakdown Structure. Pada bagian ini, WBS digunakan untuk membagi keseluruhan proyek menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, agar proses pengembangan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Proyek Arenaku dibagi menjadi 3 pilar utama, yaitu data, layanan, dan laporan. Pada bagian data, sistem menangani pengelolaan data pelanggan, data lapangan, serta jadwal lapangan. Pada bagian layanan, sistem menyediakan fitur manajemen pemesanan mulai dari pencarian lapangan, reservasi, check-out, hingga aktivasi pengguna lapangan. Sedangkan pada bagian laporan, sistem menyediakan laporan keuangan dan riwayat pemesanan yang dapat digunakan untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi bisnis. Dengan pembagian ini, setiap fitur memiliki ruang lingkup yang jelas sehingga proses pengembangan menjadi lebih efektif. Lalu selanjutnya, slide ini menampilkan use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Terdapat dua aktor utama dalam sistem, yaitu administrator dan pelanggan. Administrator bertugas mengelola seluruh data yang ada di dalam sistem, seperti data lapangan, jadwal lapangan, data pelanggan, serta melihat laporan keuangan.
Sementara itu, pelanggan dapat melakukan registrasi akun, login, mencari lapangan yang tersedia, melakukan reservasi, memilih metode pembayaran, melihat status pemesanan, mengaktifkan penggunaan lapangan, serta memberikan ulasan setelah penggunaan selesai. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem Arenaku dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional. Pengelola lapangan sekaligus memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan kelas diagram yang menggambarkan struktur objek dan hubungan antar kelas dan sistem. Kelas utama pada sistem adalah sistem manajemen lapangan, yang berfungsi sebagai pengendali utama seluruh proses bisnis. Selanjutnya, terdapat kelas akun yang bersifat abstrak dan menjadi dasar bagi kelas administrator dan pelanggan. Kelas lapangan menyimpan informasi mengenai lapangan yang tersedia dan memiliki hubungan yang jelas dengan kelas jenis lapangan serta slot waktu. Kemudian terdapat kelas pemesanan yang berfungsi menghubungkan pelanggan dengan lapangan yang dipesan. Selain itu, terdapat kelas feedback yang digunakan untuk menyimpan rating dan ulasan pelanggan setelah menggunakan lapangan. Dengan desain berbasis Object Oriented Programming atau OOP ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan dan mudah dipelihara. Selanjutnya, slide ini menunjukkan sequence diagram untuk alur pelanggan saat menggunakan sistem. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan registrasi atau login ke dalam aplikasi. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat mencari lapangan yang tersedia dan melihat slot waktu yang masih kosong. Kemudian, pelanggan melakukan reservasi dengan memilih lapangan dan jadwal yang diinginkan. Setelah reservasi dibuat, pelanggan melakukan pembayaran untuk menyelesaikan proses pemesanan. Saat tiba di lokasi, pelanggan dapat melakukan aktivasi penggunaan lapangan sesuai jadwal yang telah dipesan. Setelah penggunaan selesai, pelanggan dapat memberikan rating dan ulasan sebagai bentuk feedback terhadap layanan yang diberikan. Diagram ini menggambar alur lengkap perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir penggunaan layanan. Selanjutnya, sequence diagram administrator. Pada alur dimulai ketika administrator melakukan login ke dalam sistem. Setelah masuk ke menu utama, administrator dapat mengelola data lapangan, seperti menambah, mengubah, maupun menghapus data lapangan. Administrator juga bertanggung jawab mengelola jadwal lapangan untuk memastikan ketersediaan slot waktu selalu terbarui. Selain itu, administrator dapat mengelola data pelanggan yang terdapat pada sistem. Fitur lainnya adalah melihat laporan keuangan yang berisi informasi transaksi dan pendapatan dari seluruh pemesanan yang telah dilakukan. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, administrator dapat menjaga operasional sistem berjalan dengan baik dan memastikan seluruh layanan tersedia bagi pelanggan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya, nama saya Rai Fabio Agnesia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian implementasi enum dan status. Nah, di pada pada slide ini tuh kami menggunakan fitur enum di Java. Gunanya untuk mengontrol status jadwal dan juga status pemesanan. Nah, jadi untuk status jadwal ini kondisinya dibuat biner. Ya, hanya ada tersedia atau dipesan. Jadi itu tuh untuk penentuan ketersediaan lapangan menjadi sangat pasti dan juga mencegah konflik jadwal. Nah, sedangkan untuk status pemesanan, fitur ini melacak siklus transaksi secara rapi dari mulai lunas selesai hingga batal, yang nantinya juga menentukan hak akses pelanggan untuk memberikan feedback atau ulasan. Selanjutnya ada implementasi inheritance akun. Nah, di sini kami menerapkan prinsip OOP, yaitu inheritance dan juga abstrak. Nah, kelas ini tuh bersifat abstrak dan menyimpan data-data fundamental seperti username, password, email, dan juga nomor telepon. Nah, melalui abstrak get role ini, anak kelasnya yaitu admin dan pelanggan akan mendefinisikan perannya masing-masing. Hal ini tuh jadi membuat sistem autentikasi kami menjadi sangat modular. Karena cukup lewat satu titik login, kami sistemnya sudah tahu harus mengarahkan user ke halaman admin atau ke halaman pelanggan.
Selanjutnya ada logika kalkulasi biaya otomatis. Nah, keunggulan dari sistem Arenaku adalah harga sewa yang tidak bersifat statis. Nah, kami memanfaatkan pustaka dari Java Time Duration untuk menghitung durasi antara jam mulai dan jam selesai harga dan jam selesai sewa hingga ketelitian 1 menitnya. Nah, jadi durasi dalam menitnya itu dibagi 60. Soalnya 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kita memakainya durasi yang dipesan dalam menit itu kemudian dibagi 60 untuk menentukan satuan jam desimalnya. Nah, lalu dikalikan dengan tarif harga per jam dari lapangannya. Nah, dengan metode ini akurasi perhitungan biaya transaksi dijamin presisi. Nah, selanjutnya ada validasi anti double booking. Nah, di sini kami merancang algoritma khusus dengan memanfaatkan Java Stream API. Nah, untuk menyisir seluruh memori riwayat pemesanan secara instan. Nah, jadi cara kerjanya itu sistem akan memfilter data dan menggunakan fungsi Anymatch ini untuk memvalidasi 3 komponen sekaligus. Nah, eh, 3 komponen ini ada ID lapangan, ID slot waktu, dan juga apakah tanggal yang dipilih itu sudah pernah dipesan sebelumnya atau belum. Nah, jadi jika ketiganya cocok, sistem akan mendeteksi slot tersebut telah terisi sehingga bentrokan jadwal atau pemesanan ganda dipastikan tidak akan pernah terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Muhammad Rafizan, dengan NIM 24515030710154. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, di sini memasuki garis codingan UI registrasi dan autentikasi. Ini manajemen akses akun. Fungsinya itu dia bakal memvalidasi, mengecek ketersediaan username sebelum registrasi disetujui. Terus dia bakal sekali registrasi, terus datanya langsung terregistrasi dengan memori sistem yang di pusatnya. Terus keamanannya dia bakal memisahkan kredensial admin dan pelangganan melalui routing login yang berbeda. Terus ini konsol sisi pelanggan itu menyediakan reservasi mandiri. Itu pelanggan memiliki kendali penuh atas pesanan mereka tanpa perlu interaksi dengan adminnya sendiri kayak bertatap muka gitu. Nggak usah. Dia bakal mengecek jadwal real time. Dia bakal bisa ngelihat detail estimasi biaya. Terus dia bakal juga bisa kelola historasi reservasi. Terus dia bakal feedback pasca layanan kita gitu. Terus ini UI control admin dan keuangan. Ini mekanismenya kita menggunakan stream API dan fed map. Fungsinya itu dia bakal membuat get laporan, terus dia bakal menyisir seluruh data pelanggan di memori, terus lalu membongkar daftar riwayat pemesanan mereka itu secara terpusat dengan menggunakan perintah flat map gitu. Terus dia bakal filtrasi transaksi yang valid, itu melakukan penyaringan otomatis filter untuk memastikan transaksi berstatus lunas yang hanya bisa dihitung gitu. Misalnya eh, belum dibayar, itu otomatis bakal diabaikan gitu. Terus akumulasi omset otomatis ini mengubah objek pesanan menjadi data desimal, harganya map to double, lalu menjumlahkan secara real time. Oke. Terus ini kesimpulan dan dampak strategis dari
proyek kita itu migrasi digital total. Itu aplikasi Renaku kita berhasil mentransformasikan seluruh rantai bisnis persewaan lapangan PT, terus dia menggerak sehat dari sistem pencatatan tradisional menjadi aplikasi berbasis pemrograman berorientasi objek atau OOP yang terstruktur rapi. Terus eliminasi konflik jadwalnya itu melalui penerapan validasi berlapis dan pemanfaatan Java Stream API untuk mencocokkan ID lapangan, ID slot, terus serta tanggal, terus celah terjadinya bentrokan pemesanan ganda, ini berhasil dibasmi semuanya. Transparansi eh, finansial ini integrasi langsungnya antara modal cek transaksi pelanggan dengan dashboard pendapatan administrator memberikan akurasi laporan keuangan dengan real time. Terus dia bakal mengunci kebocoran dana dan menaikkan retensi pelanggan. Oke, mungkin dari kelompok kita itu aja. Di sini saya juga akan mengakhiri. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.